Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa semua yang ada di rumah dan di studio, kita sekarang masuk kepada jamaah bertanya. Insya Allah guru-guru kita yang hadir tengah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pemirsa berikan kepada kita melalui media sosial @cahayahati_inews. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada guru kita Kiai Haji Khalil Nafis untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa. Kiai Khalil, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan dari @atik_nur_mursalailah. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, kalau dalam Islam itu sendiri ingkar janji itu dosa kan ya? Namun bagaimana kalau saya terpaksa ingkar janji, Ustadz? Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Biasanya orang yang senang ingkar janji biasanya tanda-tandanya orang munafik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, aufu bil uqud. Kalau ada janji, ada transaksi, ya, ada komitmen dengan orang lain harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi berarti dosa. Karena amarnya lil wujub, perintahnya adalah kewajiban. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada janji harus dipenuhi, jangan ditinggalkan. Oh terpaksa Pak, saya ini meninggalkan janji. Terpaksanya karena apa? Nah, terpaksanya karena uzur. Sampaikan. Mungkin saya karena acara di sini ada acara lain yang tidak bisa dipenuhi oleh saya. Padahal saya sudah janji. Ya kasih tahu, mohon maaf ini masih di acara Cahaya Hati Indonesia belum selesai. Mohon ditunggu. Jadi bukan menyalahi janji, kita konfirmasi. Tapi kalau karena uzur beneran kita memang sakit atau ada halangan apapun disampaikan, kita tidak bisa hadir. Ada namanya ada komitmen. Dulu ketika Nabi Ismail alaihissalam itu disebut sebagai Nabi teladan di dalam memenuhi janji. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Disebut, diceritakanlah tentang Nabi Ismail orang sangat memenuhi janji. Karena sangat memenuhi janji, innahu kana rasulan nabiyya. Ia menjadi rasul dan nabi. Jadi bukan karena pintar, tapi orangnya nggak pernah dipegang, nggak bisa dipegang omongannya. Ya, orangnya hebat, tetapi dia tidak pernah menjaga komitmennya, akan ditinggalkan. Jadi orang kalau mau dipercaya, penuhilah janji. Maka Nabi Muhammad SAW sifat pertama sebelum yang lain adalah sifat sidik itu. Karena dengan jujur menjadi orang yang dipercaya. Dan jujur itu adalah orang yang memenuhi janjinya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan mampu menjawab dari pertanyaan Mbak Atik dimanapun berada. Masya Allah, ini begitu luas dan dalam dari yang diceritakan oleh beliau. Satu pertanyaan lagi dari pemirsa yang ada di studio. Yang mana orangnya ya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengan Martini dari Majelis Taklim At-Taubah Bekasi Utara. Dengan Pak Hairul Nafis saya mau bertanya. Seandainya ada uang transfer masuk ke rekening saya, apakah itu saya harus bersyukur atau bagaimana? Karena seharusnya uang tersebut bukan milik saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, langsung begini. Kok langsung ada notifikasi nih? Masuk berapa? 15 juta. Alhamdulillah. Dari mana ini datangnya? Oh, dari Kiai Asrarun Ni'am. Oh, berarti dari Kiai sedekah ini. Gitu. Tapi Ibu Bapak kalau ada yang mungkin ada kelewatan, salah nomor, terus tiba-tiba notifikasi dari mana? Ya kalau kita bisa lacak-lacak lah, ini dari mana, jangan-jangan ini money laundry nih kan gitu. Nah kalau ketahuan, ini kok ada masuk dari Anda ya, oh iya salah transfer, iya balikin lagi. Siapa tahu salah transfer, iya tapi saya sedekah buat ibu, alhamdulillah. Artinya kalau ada orang memberi sesuatu yang tidak pada semestinya, tidak pada layaknya, perlu dikonfirmasi. Nggak ada angin, nggak ada ombak, tiba-tiba ada orang bawa tas ke rumah kita, namun ditinggal tasnya. Ternyata isinya berapa? 200 juta. Nah perlu ditanya ini uang apa? Jangan-jangan tiba-tiba datang KPK dikirim mau ngasih nyogok sama kita. Ya korupsi apa, suap pada kita. Oleh karena itu kalau ada sesuatu yang tidak pasti pada kita,
itu kita harus tabayun. Ini dari mana? Kalau tidak bisa dilacak, biarin aja, nggak usah dipakai dulu. Wah, ini nggak ketahuan dari mana nih, saya nggak tahu cara ngelacaknya. Udah biarin aja. Tapi kalau transfer bisa dilacak lah dari mana, siapa orangnya. Ada namanya, apalagi nama hamba Allah atau nama tertentu, tapi kita nggak tahu, nggak kenal dan nggak bisa dihubungi. Pegang saja duitnya. Biarin dulu sampai setahun. Setahun nggak ada yang ngaku, ya udah pakai. Apalagi cuman umumnya transfer berapa? 500.000. Tapi kalau transfernya 100 juta, 1 tahun, kita ragu. Kalau ragu sumbangkan ke masjid. Sumbangkan ke sekolah. Tapi kalau kita mau pakai tiba-tiba ada klaim nanti, ya kita balikin. Kalau lebih dari setahun itu namanya lukotoh. Barang temuan. Nemu barang kalau sedikit Bapak Ibu sekalian bisa diumumkan. Siapa kehilangan? Kita bisa sekarang media sosial. Wah nanti ada transfer namanya ini kok nggak tahu Kak. Omongin aja di Facebook, di Twitter, di IG. Wah nggak ada yang ngaku juga. Barang kecil ini cuma 500.000 kita pakai. Nanti kalau ada yang klaim kita bayarin. Tapi kalau banyak tunggu dulu 1 tahun. Kalau udah 1 tahun sudahlah kita kalau memang ragu mau makainya nggak jelas ini kita sedekahkan. Jadi money laundry syariah. Jadi apa? Hal-hal yang tidak jelas, yang syubhat kita bersihkan. Gimana cara bersihkan? Sedekahin saja. Saya juga nggak jelas. Kenapa? Ini barang syubhat. Nggak jelas halal dan tidak jelas haramnya. Kalau kita mau baik-baik, tinggalkan yang syubhat. Pastikan yang halal, tinggalkan yang haram. Masya Allah, luar biasa. Guru kita telah begitu banyak menjelaskan wal halalul bayyin, bahwasanya haram itu jelas nyatanya dan halal itu pun jelas nyatanya. Sehingganya Masya Allah apa yang beliau tadi sampaikan begitu banyak ilmu yang bermanfaat dan moga-moga jadi petunjuk buat kita semua. Terima kasih Kiai Khalil Nafis. Selanjutnya pertanyaan untuk guru kita Kiai Haji Profesor Asrorun Niam. Assalamualaikum guru. Bagaimana jika kita pernah nge-share atau ngasih hal yang nggak benar yang dosanya akan terus ngalir sebanyak orang yang ngerjain? Apakah dengan kita taubat dosanya akan diampuni atau bisa terputus? Bagaimana ini guru? Ya, terima kasih. Pertama hati-hati kalau nge-share, apalagi di media digital seperti hari ini. Begitu kita share, sudah nggak bisa kita kendalikan. Viral, Iya, iya. nggak bisa lagi dikendalikan. Makanya hati-hati sebelum ada penyesalan. Begitu kita nge-share barang buruk ditirukan oleh orang lain, kita dapat dosa double. Dosa nge-share barang buruk, dosa ditirukan oleh orang. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Makanya hati-hati nih sebelum nge-share. Kemudian kalau sudah terlanjur, keperucut, atau awalnya masih era kegelapan nih, masih jahiliyah. Nge-share foto bugil, nge-share macam-macam lah. Nge-share umpatan-umpatan yang gak patut kepada orang, kepada kelompok yang gak kita sukai. Setelah itu kita paham, ternyata itu salah, kita menyesal. Tapi itu sudah bergulir. Gimana cara taubatnya? Yang pertama, ada penyesalan kita. Syurutut taubah ada 3. Yang pertama ada penyesalan. Kemudian yang kedua al-iqla' anidzunub. Sejauh mungkin kita bisa take down itu. Yang masih bisa kita kendalikan, kita turunkan. Di Facebook kita, di IG kita, dan berbagai platform digital yang kita punya. Kemudian al-azmu alla yatakarrar, komitmen untuk nggak ngulangi. Nah kepada orang yang nyimpen, jangan diteruskan. Jangan juga dicari-cari kesalahan orang yang sudah taubat. Nggak boleh. Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang nutupi aib orang muslim, dia akan ditutupi aibnya nanti di hari kiamat. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang biasa nyari-nyari kesalahan orang, nyebarin aib orang, dia suatu waktu aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sering menghina orang, dia akan dihinakan. Man istakhaffa bin nas ustukhiffa bih. Barang siapa jelekin orang, padahal orang sudah taubat, kita suatu waktu
akan terhina. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Allah luar biasa yang beliau sampaikan menjawab dari pertanyaan para pemirsa yang ada di rumah. Bu, 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 bu. Makanya jangan suka curhat sama orang. Ibu cerita abis-abisan sama orang. Besoknya berantem. Kira-kira diomongin apa kagak? Mana orangnya? Jangan sampai begitu. Luar biasa guru kita mengajarkan kepada kita untuk menjaga kehati-hatian. Jangan sampai kita malah menjadi pelaku yang merusak bukan untuk orang lain, tapi juga merusak pada diri kita. Tenang guru, ada 2 pertanyaan lagi. Lanjut Gu, silakan ibu-ibu yang cantik, yang luar biasa yang akan bertanya kepada Kiai Haji Asrorun Niam. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim At-Taubah Harapan Jaya Bekasi Utara. Pak Ustadz, saya mau nanya, semisal ada teman baik yang ingin merawal kita, namun jika kita tolak, dia akan sakit hati. Terus saya harus bagaimana Pak? Mau bagaimana Ibu? Benar. Ya, terima kasih. Jadi hadisnya tadi jelas. Kalau dia berinisiasi datang ke tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang nasib, maka sholatnya enggak diterima selama 40 malam. Karena apa? Karena dia bertanya kepada seseorang yang pada hakikatnya dia tidak diberikan otoritas terkait dengan pengetahuan yang gaib. Tapi kalau dia datang, tanya, membenarkan, oh bener, pantas rezeki saya seret. Oh bener, pantas cekcok melulu anak sama menantu saya. Faqad kafar. Maka dia kafir. Karena apa? Karena bagian inti dari keimanan kita, iman kepada yang gaib, iman akan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala, al-qadar khairihi wa syarrihi minallah. Ketetapan baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal penyikapan kita saja. Apakah itu menjadi kebaikan atau menjadi keburukan? Kalau jadi orang mukmin itu dengan keimanan kita dibolak-balik kayak apapun bisa enak. Ajaban li amril mukmin. Sungguh mengherankan urusan orang mukmin itu. Yang pertama, idza asobat wa asara, dapat ujian enak, bahagia juga, syukur. Dengan syukur menjadi kebaikan. Kalau dapat ujian keburukan, enggak nyalahin. Enggak pantas, ini gara-gara zodiaknya salah sih. Gara-gara jodohnya enggak pas sih. Sabar dia. Fakana khairan lahu. Nah yang terkait dengan tadi, kalau itu sesuatu yang adi, ya sudah, ramal aja. Tapi kita nggak meyakini, apalagi ramalannya misalnya, kamu saya ramal, kalau kamu belajar nanti sukses. Ya sudah, itu hukum sebab akibat kan. Kalau kamu kerja keras, pasti nanti bisa jadi direktur. Ya hukum sebab akibat, ya nggak apa-apa. Itu bagian dari motivasi. Tetapi kalau ramalannya dikaitkan dengan astrologi, kemudian kita meyakini, itu yang enggak. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah guru. Lanjut, lalu bagaimana menjaga diri kita dari perbuatan syirik? Nah ini yang paling penting. Jadi kadangkala kita melakukan aktivitas terkait dengan keduniaan, kita kaitkan dengan sebab akibat. Kalau pengen pinter, belajar. Ini hubungannya adalah sebab akibat. Kalau pengen kaya, bekerja. Hubungannya sebab akibat. Tetapi enggak semua orang bekerja bisa kaya. Jangan sampai kemudian kita konsentrasi kepada sebab akibat, kemudian melupakan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti bisa kejebak kepada perilaku syirik tadi. Berarti kita menggantungkan urusan kekayaan dengan kerja keras. Menggantungkan urusan sembuh itu dengan obat. Bahwa obat itu bisa menjadi sarana untuk menyembuhkan. Itu hubungan sebab akibat. Tetapi di atas itu ada kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada sunnatullahnya, tapi ada ma'unatullah. Ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ada hukum sebab akibat, ada kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak keimanan kita. Makanya di dalam hadis yang berikutnya yang saya sampaikan tadi, setelah bertanya terkait dengan keimanan, ada yang namanya keihsanan. Seluruh aktivitas sosial kita, baik yang terkait dengan ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, itu puncaknya adalah karena lillah, bukan karena liljah, bukan karena lil mar'ah, bukan karena lil mal dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak guru atas semua ilmu, pembahasan, pendalaman materi yang begitu banyak disampaikan. Sedikit saja dari Kiai Khalil Nafis terkait permasalahan syirik ini. Ya, ibu bapak sekalian, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Seluruh dosa oleh Allah akan diampuni kalau Allah berkehendak, kecuali syirik. Syirik itu ada yang syirik asghar, ada akbar. Yang paling tinggi ketika Allah disekutukan dengan yang lain, itu tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Jadi kita menyembah Allah, menyembah selain Allah. Menyembah apapun, menyembah patung lah, menyembah batu lah, menyembah tasbih lah, menyembah harta lah. Menyembah apa? Jimat lah kalau disembah itu semuanya. Menyembah boneka kayak itu juga tidak akan diampuni kalau disembah. Tapi ada pula kita mengerjakan sesuatu karena biar dapat sanjungan orang lain, dapat pengaruh dari orang lain, mendapat sanjungan dan seterusnya. Itu riya. Riya anas, itu namanya syirik asghar. Dia tidak sampai keluar dari Islam, tetapi dia tidak memiliki arti apa-apa dari amalnya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ngasih beras biar dipilih jadi anggota dewan, ngasih supermi ya biar kelihatan dia orang kaya. Wah itu kan, ngasih pinjem duit sama teman padahal gak punya duit biar apa, kelihatan hebat. Nah hal-hal yang seperti ini adalah riya, gak ada efek untuk mendapatkan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Yang mungkin paling pol dapat kebaikan dunia, tidak untuk dapat di akhirat. Oleh karena itu tinggalkan syirik. Apalagi syirik akbar, sudah hilang semua. Makanya kita kalau doa jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, amitna 'alal iman. Amitna 'alal iman. Ya Allah berikan kami ini rezeki mati dalam keadaan membawa iman, hanya tauhid, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, begitu dalam, begitu luas, begitu menarik apapun semua yang disampaikan oleh kedua guru kita yang mulia ini. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya tentang permasalahan dalam pandang sudut Islam, maka boleh kirimkan pertanyaannya ke Instagram kami di @cahaya_ainews. Insya Allah pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab nanti oleh guru-guru kita semua. Pemirsa, setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.